Putusan Mahkamah Agung MA pada 8 Agustus 2024 diharapkan mengakhiri konflik internal Keraton Surakarta Hadiningrat yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Putusan itu membatalkan keputusan administratif sejak 2017, termasuk pembentukan lembaga dan pengangkatan permaisuri serta putra mahkota, dan mengembalikan struktur keraton ke kondisi tahun 2004. Namun, hampir setahun setelah eksekusi, ketegangan masih terasa. KPH Edi S. Wirabumi menegaskan pentingnya menghormati hukum untuk menciptakan ketertiban dan mengajak semua pihak untuk rukun demi masa depan keraton. Meski demikian, loyalitas yang terpecah dan luka lama menunjukkan bahwa konflik tak mudah dihapus hanya dengan keputusan hukum. Perseteruan ini melibatkan pertarungan nilai-nilai tradisi, ambisi, dan harga diri yang lebih kompleks dari sekadar urusan legalitas. Yang ingin kami sampaikan sebenarnya menyangkut prinsip dasar posisi hukum keraton. Supaya apa? Supaya pada saat kita semua menghormati hukum, insya Allah akan tercipta kondisi yang sejuk, aman, dan kondusif. Karena kita memang hidup di dalam negara hukum, yang mana kalau bagi keraton itu juga sekaligus ada dua ya, satu sisi hukum adat, sisi lain hukum nasional. Karena kita bagian dari komunitas warga bangsa yang juga harus taat dan menghormati hukum nasional. Nah, pada tanggal 8 Agustus 2024 yang lalu, sebenarnya sudah dilakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung, yang mana itu sudah melalui serangkaian tingkatan, mulai dari putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung, bahkan sudah ada PK atas putusan Mahkamah Agung itu, yang kemudian pada akhirnya dilakukan eksekusi pada tanggal ulang 8 Agustus 2024, dan itu sudah sejak awal itu hampir 6 tahun prosesnya. Dan putusan ini sebetulnya kalau kemudian semua menghormatinya, menjadikan Keraton Surakarta yang bermasalah sejak 2004 sampai 2024, putusannya 2024, berarti kan itu jangka waktunya 20 tahun ya. Insya Allah akan selesai secara baik begitu. Cuman kalau kemudian ada orang-orang yang tidak taat hukum, ini menjadikan suasana tidak kunjung menuju suasana yang sejuk gitu. Oleh karena itu saya diminta untuk mengumpulkan teman-teman, sekaligus menyampaikan tujuan penyampaian posisi hukum ini adalah pencapaian suasana yang sejuk dan nyaman. Semua dinolkan sesuai dengan putusan hukum. Lalu apakah putusan hukum itu antara lain? Satu, Mahkamah Agung membatalkan semua keputusan yang dibuat sejak adanya SK Mendagri tahun 2017. Itu antara lain menyangkut apa? Badan yang dibentuk tahun 2017 itu bagian dari bukti kuasa hukumnya itu perbuatan melawan hukum, PMH. Oleh karena itu hasilnya tentu kemudian ada keputusan yang bertentangan dengan hukum. Ya, ini antara lain Bebadan 2017. Artinya Bebadan itu kemudian tidak sah. Logika hukumnya kembali kepada Bebadan yang sebelumnya, yang tahun 2004. Tahun 2004 itu yang membuat juga Nomor 40 Nomor 13, di mana Gusti Mau di situ menjadi pengageng Sasono Wilopo. Artinya sejak pelaksanaan eksekusi kemarin seharusnya tidak lagi ada orang yang kemudian mengklaim diri ataupun menjelaskan posisinya atau kemudian dikutip oleh teman-teman media sebagai pengageng Sasono Wilopo. Ya, jadi tidak ada posisi pengageng Sasono Wilopo sejak eksekusi selain Gusti Mu. Nomor satu. Yang nomor dua, semua keputusan yang dibuat ya sejak adanya SK Mendagri itu juga dibatalkan.
Nah, apa saja itu adalah pengangkatan istri menjadi permaisuri, pengangkatan anak menjadi putra mahkota, dan lain-lain gitu. Artinya apa? Artinya ini kembali ke awal, istri yang sino ya jadi istri yang baik, tidak sebagai permaisuri, anaknya ya jadi anak yang baik seperti seharusnya, bukan putra mahkota. Nah, oleh karena itu yang kita dorong adalah sino ini hanya punya 2 anak laki-laki. Biarkan mereka saling mengisi, saling membantu untuk menuju keraton ke depan. Tidak perlu ada yang merasa super, saya udah menjadi putra mahkota dan tidak. Ikuti kehendak Tuhan, jangan mendahului kemauan atas dasar kepentingan diri sendiri. Jadi kita gariskan supaya anak laki-laki 2 ini jangan lagi diadu domba, biarkan mereka saling mengisi, saling menghormati, gitu. Jadi itu posisi hukumnya begitu. Jadi tidak benar kalau kemudian yang satu merasa menjadi istri yang luar biasa, yang istimewa, dan kemudian melahirkan anak yang luar biasa, yang istimewa. Biasa saja, biarkan mereka berdua saling mengisi, saling memahami masing-masing kurangnya, supaya saling mengisi gitu. Yang terakhir juga kaitan sama pengageng perintah keraton. Pengageng perintah keraton juga sejak adanya eksekusi seharusnya sudah tidak ada lagi orang yang mengaku, mengklaim, menetapkan, apalagi mengeluarkan surat sebagai pengageng perintah keraton. Tidak ada itu, sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. Biarkan mereka kembali, kalau sudah nol, ayo saling mengisi. Gus Timong sudah menggariskan, ayo semua bekerja untuk keraton dengan kurang dan lebihnya masing-masing, kita guyub rukun gitu. Jadi tujuan utama kita rilis hari ini adalah supaya tercipta suasana yang baik. Saya ditugaskan satu sisi untuk selalu menjaga sinun, termasuk menjaga istri dan anak-anaknya beliau. Anaknya beliau kan tidak hanya satu laki-laki itu toh, ada banyak. Laki-lakinya ada 2, putrinya ada banyak sekali, belum lagi cucu gitu. Jadi kalau kemudian yang satu merasa super di antara yang lain, itu yang terus dibangun pasti akan menciptakan disharmoni yang luar biasa. Karena itu kembali ke hukum, kembali ke posisi putusan Mahkamah Agung bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau upaya untuk menuju ke arah itu gimana kan? Upayanya antara lain begini. Tadi ya, istri yang diangkat itu kan juga kemudian KTP-nya sudah terlanjur berubah. Sehingga perlu juga itu dilakukan nol kembali. Makanya ada proses permohonan gugatan ke Tata Usaha Negara supaya itu dikembalikan, karena mekanisme untuk berubah nama itu yang kami temukan data dan informasinya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu bukan untuk menjatuhkan, sekali lagi supaya keluarga ini menjadi utuh. Kanjeng, artinya pengangkatan putra mahkota 2022 itu berarti batal ya? Batal, sesuai putusan Mahkamah Agung. Seluruh produk yang dihasilkan setelah adanya SK Mendagri dibatalkan semua, termasuk diantaranya. Pengangkatan putra mahkota selain itu apa lagi aja? Kan istrinya juga diangkat toh, gitu. Oh sudah lama, udah karena sejak eksekusi itu kan dasarnya putusan ya, itu putusan Mahkamah Agung. Bahkan putusan Mahkamah Agung ini sempat dilakukan upaya perlawanan melalui PK. Jadi mohon maaf, beliau melakukan PK, tapi PK-nya ditolak juga. Gitu. Lalu mau eksekusi itu masih dilakukan perlawanan eksekusi di tingkat pertama eksekusi mau dilaksanakan dilawan, ditolak juga. Lalu banding eksekusinya ini ditolak juga, masih belum terima, masih melakukan upaya. Tetapi ingat gini, putusan Mahkamah Agung itu begitu diputuskan, itu bagian dari keputusan menyatakan bahwa putusan ini boleh dilaksanakan lebih dulu walaupun ada pihak lain yang melakukan upaya hukum lanjutan gitu.
ini kita masih sabar. Putusan udah turun, mereka PK, ya udah nggak usah diusul dulu. Udah PK udah turun, sudah keluar pelaksanaan eksekusi, mereka masih melawan. Di tingkat pertama ditolak, tingkat kedua ditolak. Baru seminggu yang lalu keluar lagi, ternyata mereka kasasi terhadap putusan eksekusi itu, ditolak juga oleh Mahkamah. Jadi Mahkamah Agung itu juga sebenarnya membaca, dan putusannya itu menurut saya itu adalah putusan yang menyatukan keluarga, bukan ingin memecah belah, disatukan kembali oleh putusan itu. Gitu. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Tujuannya ini sekali lagi bukan menambah kami, tapi ayolah kita sekarang balik ke posisi nol, sama-sama bersama menyatu, saling mengisi kurang dan lebihnya masing-masing. Seperti itu. Kanjeng, kalau suatu saat ini Raja mangkat gitu ya, itu nanti tahapannya seperti apa Kanjeng untuk pengangkatan? Sudah ada aturan, tapi karena tugas saya saat ini menyampaikan ini, saya itu nanti dijawab oleh Bu Simong yang lebih tahu tentang aturan itu ya. Tugas saya hanya menyampaikan supaya suasananya ini netral gitu, seperti itu. Ada aturan dengan berdasarkan aturan pemerintah atau memang kita ini mesti mengkombinasikan, karena apapun kita hidup di alam yang berbeda ya, di alam republik. Satu sisi aturan adatnya ya kita hormati, sisi lain aturan negaranya ya harus kita pegang. Seperti itu. Yeah. Ya Kanjeng, sejauh ini kan pihak dari Sinuwun masih menolak untuk apa putusan dari MA itu. Terus dari pihak LDA sendiri gimana untuk bisa masuk ke sana? Menolak itu yang seperti apa ya? Karena kalau katakanlah upaya penolakannya kan sudah selesai gitu. Seperti itu. Sudah tidak ada upaya hukum lanjutan menurut saya. Tapi kan diperlukan sikap yang lebih yang lebih wise dari lembaga Dewan Adat untuk merangkul semua gitu. Jadi kita bukan ingin menjatuhkan ya, sekali lagi bukan ingin menjatuhkan, tapi justru ini meneguhkan bahwa kita akan menjaga ya Sinuwun, ya istrinya, ya anak-anaknya, ya cucunya menjadi bagian yang utuh bersama kita. Karena ingat, teman-teman menjadi saksi dulu yang mendudukkan beliau itu juga keluarga besar bersama-sama. Jadi kewajiban kita juga bersama-sama menjaga kehormatannya beliau bersama anak istrinya. Jangan kemudian mohon maaf ya, karena dorongan pihak-pihak lain lalu membuat beliau posisinya menjadi tidak baik.